sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Engkau, amin, di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah aku ingin menyembahmu, aku ingin menikmati hadiratmu dengan suara kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Ku menyembah, memberikan diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh lagi, lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Mungkin suara kita tidak bagus, tapi yang Tuhan lihat bukan suaramu, tapi yang Tuhan lihat adalah hatimu pada saat engkau menyanyikan lagu ini. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hatimu ingin memberikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Jangan ada yang diam, saudara. Jangan ada yang pasif pada sore hari ini. Nyanyikan, serukan, panggil Dia. Katakan, Tuhan, aku ingin menyembahmu. Walau tidak dengan puisi yang indah, tapi dengan hatiku
di hadapan Tuhan. Karena hidup kita telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Pengorbanan Yesus tidak terkira. Tidak terkira besarnya kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Ucapkanlah syukur dari mulutmu. Mulut yang penuh memuji Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dia ciptakan kita dalam kemuliaan-Nya. Hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat kesalahanmu. Dan Tuhan tidak melihat masa lalumu yang kelam. Yang Tuhan lihat adalah hidup kita saat ini. Kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat hidup kami. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada sore hari ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sebelah kirimu, bersukacitalah karena Tuhan baik. Bersukacitalah. Haleluya. Kita datang di tempat ini bukan untuk bersedih. Amin. Kita tinggalkan masalah kita di belakang.
Sore hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Menari, menyanyi, bersuka cita. Dalam Mazmur dikatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Hampiri dia dengan sorak-sorai. Orang sorak-sorai itu bukan ya saudara ya. Sorak pasti hey gitu ya. Jangan tahan suara pun gak apa-apa, fals gak kedengaran kok. Ketutupan sama suaranya musik. Amin. Kalau suara saya fals kedengaran, suara saudara fals gak masalah. Haleluya. Siap pemuji Tuhan ya. Siap penari bagi Tuhan ya. Haleluya. Kita mau menyanyi reggae pada sore hari ini. Aku
menyatukan hati. Selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Sudah panas? Sudah panas? Mau duduk atau berdiri? Habis ini lagunya dangdut. Mau berdiri apa duduk? Suara terbanyak mau berdiri apa duduk? Berdiri. Haleluya. Kita dangdutan ya. Walau di sana sini pusing katanya ya. Beras naik, semua naik, apa-apa naik. Tinggi badan saya aja yang gak naik-naik. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, inilah ciptaan yang baru. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Ayo, mana goyangannya? Kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Berbahagialah Tuhan kita, berbahagialah karena Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Karena ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi aku kan tetap tertawa. Haleluya. Sudah mau awal bulan, biasanya cicilan sudah mulai mendekat ya. Tapi kita tertawakan aja cicilan itu. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah karena disayang siapa? Tuhan kan janji Tuhan dia akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Anaknya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Haleluya. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Yang tak pernah kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Musik memuji Tuhan. Ya. Iha. Ayo payung menari bagi Tuhan. Lebih seru lagi. Haleluya. Sekarang
Tetapi aku kan tetap tertawa, walau sana sini situ pusing semua orang susah. Tetapi aku kan tetap tertawa, walau sana sini situ pusing semua orang susah. Katakan dengan keras dengan imanmu. Tetapi aku kan tetap tertawa. Tertawakan masalahmu, amin. Tapi jangan tertawa sendiri. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi, tertawakan saja. Tapi jangan tertawa sendiri ya saudara. Amen. Nanti dikira, ya itulah. Amin. Dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun, nyatakan kepada Tuhan, kita tetap setia. Kesusahan apapun, masalah apapun, kelihatannya seperti jalan buntu. Segala hal sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Tetapi kita mau nyatakan kepada Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di
hamba-Mu yang setia. Nyanyikan kembali dari atas. Ada saatnya yang mungkin saat ini ada dari kita yang mengalami kekecewaan, yang merasa semuanya seperti tidak berhasil, yang merasa mungkin tidak seperti yang kami hadapi, yang kami harapkan. Tetapi tetapkan hatimu pada saat sore hari ini. Apapun yang terjadi, tetaplah setia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita berubah tidak setia, tetapi Dia tetap setia kepada kita. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kecewa dengan kita. Berdiri bersama-sama sampai akhir hidupku, karena bersamamu melayanimu seumur hidupku. Janji kami kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau bersyukur kepadamu, kami tetap mau menyembah-Mu, kami tetap mau melayani-Mu. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, agar kami bisa tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap mau melayani-Mu. Kami tidak melihat sekeliling kami, tidak melihat rekan kami, tapi kami hanya memandang-Mu, memandang-Mu, Allah yang kami layani. Haleluya, setia sampai akhir.
mengucap syukur buat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kejadian dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang mengerjakannya untuk kami, Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap perkara yang terjadi. Keadaan kami saat ini pun kami bersyukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus bekerja Tuhan. Lewat penyembahan pujian. Dan saat ini Tuhan, mari siapkan hati kami Tuhan. Untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau buka pikiran kami, buka hati kami. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang siap Tuhan untuk belajar. Mari Tuhan, kami mau merendahkan hati kami untuk kami belajar Tuhan tentang kebenaran-Mu. Mari firman Tuhan melalui sekolah minggu. Engkau memberkati Tuhan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kemampuan dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semuanya yang ada di ruangan ini, kami siap mendengarkan kebenaran pemberitaan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami serahkan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Loki untuk waktunya kembali. Mohon izin saya berdiri di tempat ini. Salam kepada para pastors. Izinkan saya untuk sore hari ini membagikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tidak usah perkenalan diri ya. Oke, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya pernah bagikan sebenarnya materi ini untuk ibadah pagi. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan kembali di sore hari ini. Tadi ketika saya mau berangkat ke tempat ini, biasa ya ibu-ibu kan kalau mau kemana-mana persiapannya kan ribet ya, bener gak? Atau cuman saya aja? Ya, padahal juga gak ngapa-ngapain ya, dan juga enggak gitu kan. Cuman biasanya bapak-bapak ini lebih cepat, bener gak? Betul? Iya. Atau hanya keluarga saya saja yang biasanya kalau mau pergi, oh enggak, langsung dijawab enggak, gitu ya. Berarti confirm. Selalu setiap kami mau pergi, suami saya tuh udah selesai duluan dan dia akhirnya akan menunggu di mobil. Kadang istri juga sebel juga ya, Bu bantuin apa gitu ya, siap-siapin apa kayak gitu. Santai-santai aja di mobil kan, lihat HP dan lain sebagainya ya. Ada yang tertawa berarti ada yang sama kejadiannya. Puji Tuhan, saya nggak sendirian ya. Oke, nah bapak-bapak di mobil tuh biasanya ngapain Pak? Mikirin istriku kok begini amat gitu ya. Oke, sama baru kejadian tadi sore. Tadi pagi pun sama, ke gereja juga selalu. Suami saya selesai langsung ke mobil ya. Dengan seperti itu mungkin pertanda kepada istrinya, ayo cepetan gitu ya. Love language-nya berbeda ya. Ketika di mobil pasti suami-suami ini akan menanti sang istri ya. Ada yang istrinya ribet, dandannya lama. Ada waktu menunggu ya. Menunggu itu enak gak Pak? Oh keras banget ya. Ini curhat apa gimana Pak? Ya menunggu. Banyak sekali dalam kehidupan ini kita ada waktu di mana kita menunggu sesuatu, betul? Saat saya selesai sekolah, kuliah, saya ada waktu tunggu, waktu jeda, waktu itu mencari pekerjaan. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan pekerjaan, ada waktu tunggu. Kemudian pacaran, ya, selama pacaran menunggu, ini kapan dilamar gitu ya. Ada waktu tunggu, ya. Waktu tunggu itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang tidak sabar. Ingin cepat mendapatkan hasil. Mau anak-anak, orang tua, semuanya sama. Apalagi anak-anak. Disuruh menunggu, bisa gak Pak? Gak bisa. Tunggu ya Dek, nanti makan es krimnya bareng mama. Bisa? Gak bisa. Langsung maunya.
ya, maunya cepat. Sehingga waktu ini menjadi sesuatu yang matters dalam kehidupan, sesuatu yang penting dalam kehidupan. Sore hari ini saya akan membagikan, akan men-sharingkan mengenai menunggu waktu Tuhan. Tadi waktu di awal Bu Esther di depan, kita sudah sampai di bulan Juli, ya, mengingatkan juga ya. Kita sudah separuh tahun ini berjalan. Apa kabar? Luar biasa. Masih ada sisa berapa? 5 bulan. 5 bulan ya, saya anggap Juli sudah habis. Dan mungkin Bapak Ibu yang bekerja ataupun punya bisnis sudah mulai memikirkan, ini bulan-bulan budgeting biasanya. Memikirkan tahun depan ini rencananya akan seperti apa. Ya. Waktu itu terasa cepat sekali. Tetapi ada kalanya kita melihat bahwa waktunya kok lama, relatif. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Di dalam kehidupan ini sekali lagi banyak sekali waktu-waktu penantian. Menanti pekerjaan, menantikan anak selesai sekolah, menantikan anak menikah, menantikan pelayanan ini berkembang, kapan ya? Menantikan terobosan-terobosan dan lain sebagainya. Menantikan promosi, kapan ya aku dipromosi pekerjaan saya dan lain sebagainya. Manusia itu pada dasarnya tadi punya sifat yang tidak sabaran. Sehingga perkembangan dunia saat ini diciptakan untuk apa? Untuk cut waktu, untuk memotong waktu itu agar bisa lebih cepat. Mie instan. Saya nyetok tiap saat mie instan karena memang enak. Kenapa diciptakan mie instan? Supaya orang ketika menikmati mie lebih cepat. Zaman dulu orang giling dulu mie-nya, ya kan? Ada mie instan, bumbunya sudah tersedia. Beras. Zaman dulu masih pakai dandang. Apakah Bapak Ibu mengalami? Zaman sekarang beras porang, seduh air, sekian menit selesai. Gak perlu dimasak Pak Bu. Tujuannya apa? Memberikan convenience ke orang, kenyamanan ke orang. Kenapa bisa nyaman? Karena waktunya lebih cepat. Waktunya tidak lama. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan dalam masa-masa penantian seperti itu. Di Alkitab pun banyak tokoh yang kita lihat mereka punya masa tunggu dalam berbagai hal. Next slide. Yang pertama, ada banyak tokoh Alkitab. Tidak saya masukkan semua, karena masukkan semua kita bisa 3 jam berbicara di tempat ini. Ada beberapa tokoh. Yang pertama Abraham. Abraham ini, ingat ketika Allah berbicara pada Abraham, Allah berbicara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apakah saat itu langsung terjadi? Tidak. Bahkan saat itu pun Abraham belum memiliki keturunan. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, saat itu Abraham berusia 75 tahun. Setelah Allah menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, apakah langsung terjadi dalam waktu singkat, 1-2 tahun? Apa perasaan Abraham saat itu? Janji Tuhan, kok gak datang-datang? Katanya aku jadi bangsa yang besar, punya keturunan aja enggak. Apalagi zaman dulu ya, yang namanya keturunan itu sangat dinanti-nantikan. Mungkin zaman sekarang sudah berubah pandangannya. Ketika dia menghampiri saudara-saudaranya di padang, disuruh oleh ayahnya. Dan pada akhirnya, karena memang Yusuf ini kan dia seorang pemimpi ya. Pemimpi, dia memimpikan bahwa gandum saudaranya, bulan bintang menyembah kepada dia. Saudaranya kan gak suka. Dan ada kebencian dari saudara-saudaranya, akhirnya dia dibuang dan dijual menjadi budak. Usia 17 tahun waktu itu. Masih sangat muda ya, 17 sekarang SMA ya, kelas 2, kelas 3 mungkin. Dari 17 tahun ini,
sampai dia menjadi pemimpin Mesir. Dia menanti ada masa tunggu 13 tahun dengan berbagai perjalanan hidup. Lanjut, Musa dan bangsa Israel. Berapa tahun? 40 tahun bukan? 40 tahun mereka keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Mereka menghabiskan waktu 40 tahun. Dulu saya pernah bahas, mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Sekitar 800 kiloan. Betul? 800 kilo itu dari mana sampai mana? Betul. Dari Jakarta sampai Surabaya. 40 tahun mereka menuju tanah perjanjian. Kalau sekarang kita dari Jakarta ke Surabaya atau mungkin dari Kairo ke Yerusalem, kalau naik pesawat hanya 30 menit. Kalau berjalan kaki bisa dicek di Google Map, ada mode kalau jalan kaki berapa lama? 20 hari, sekitar 20 sampai 30 hari. Mereka menghabiskan 40 tahun. Masa penantian. Dan yang terakhir, Yesus pun sebelum beliau memulai karyanya, 30 tahun bukan? Ada masa-masa penantian. Pertanyaannya, dalam kehidupan kita, apapun yang kita doakan hari-hari ini, pertanyaannya, sudah berapa lama Anda menunggu? Sudah berapa lama saya menunggu? Menunggu apa? Menunggu doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Apapun itu, kerinduan kita. Next slide. Kita mau lebih dalam belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf, tadi umurnya mulai dicatat di Alkitab itu ketika dia 17 tahun. Dia menghampiri saudara-saudaranya yang ada di Padang. Kemudian pada akhirnya singkat cerita dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tahun itu. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di Kejadian 39, kita tidak usah baca satu-satu. Cuman di Kejadian 39 kita melihat perjalanan Yusuf. Saya nggak tahu juga seperti apa perawakannya Yusuf. Cuman waktu itu Yusuf ketika bekerja 13 tahun dia menjadi budak. Kemudian mbak saya ini bekerja di rumah saya sudah saat ini 12 tahun bekerja di rumah. Mulai dari anak pertama saya bayi. Ya. Selama 12 tahun sampai titik sekarang, betapa saya mempercayai mbak ini untuk bekerja di rumah. Karena apa? Karena hasil dari pekerjaannya. Kalau mbak saya di rumah ini bekerjanya sembarangan, tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab, mengambil sesuatu yang bukan haknya, apakah saya percaya? Tidak. Tetapi saya bisa menitipkan harta yang berharga di rumah kami, yaitu kedua anak saya, kepada mbak. Saat ini anak saya pun sama mbak juga. Ya. Kepercayaan sebesar itu bisa didapatkan apakah karena, ya kalau zaman sekarang mungkin sewa-sewa. Dilihat dari hasil kerjanya. Kejadian 39. Mulai dari, saya bacakan aja ayat 4. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya. Ini adalah momen saat Yusuf bekerja di rumah Potifar. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bisa dilihat kualitas Yusuf itu ketika dia bekerja di rumah Potifar seperti apa. Sampai Potifar mempercayakan semuanya pada Yusuf. Potifar cuman tugasnya mikirin makanannya doang.
manajemen ya, mau kalau sekarang. Manajemen mungkin, saya nggak tahu. Segala harta yang di rumah dan di ladang. Manajemen keuangan mungkin. Segala hal di dalam rumahnya dia percayakan pada Yusuf. Kepercayaan sebesar itu, bagaimana dia bisa dapatkan? Di ayat 4 tadi, ya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena ada Yusuf. Tetapi di sini tidak lepas dari apa yang Yusuf kerjakan. Apa yang Yusuf tunjukkan kepada Potifar dan seisi rumahnya. Sehingga dia bisa dipercaya hal-hal besar. Itu saat dia bekerja menjadi budak. Kemudian, pada singkat cerita kemudian saat usia 27 dia difitnah. Pada akhirnya dia masuk ke penjara, bukan? Setelah masuk penjara, ada lagi. Mirip dengan yang ayat 4 sampai 6 tadi. 21. Sama, Kejadian 39 ayat 21. Ini posisinya adalah ketika Yusuf di dalam penjara. Ya, karena pada akhirnya dia masukkan ke penjara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Sekali lagi dicatat. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mirip ya, ketika dia menjadi budak, ketika dia di penjara. Ya. Ketika dia di penjara, betapa si kepala bahasa sekarang, kepala sipir, kepala penjara ini mempercayakan segala sesuatunya. Yang ngatur tahanan itu juga Yusuf. Kok bisa? Tidak mungkin hal itu terjadi kalau Tuhan tidak menyertai. Dia jadi budak sampai di penjara, dia adalah orang yang excellent. Buktinya, mau Potifar, mau kepala penjara mempercayakan semuanya. Kalau bahasa Jawa ini sudah, percayanya tuh sudah dalam level pasrah bongkoan namanya. Artinya percaya 100%. Ada ya level-level percaya. Percaya tapi masih dicek-cek gitu ada. Tapi dipercaya total sama Yusuf. Artinya Yusuf ini punya suatu kualitas yang excellent. Dia membangun itu selama 10 plus 3, 13 tahun. Dia membangun kualitas ini. Anak setara anak SMA yang dibuang dan dijual. Ngerti apa dia? Anak yang mungkin soft ya dibanding kakak-kakaknya. Akhirnya dia buang. Bagaimana kemudian dia belajar menjadi sosok yang bisa dipercaya. Dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan keberhasilan itu. Dari sini kita belajar bahwa di masa 13 tahun itu sampai Yusuf menjadi pemimpin Mesir, itu adalah masa, tadi di awal kita berbicara mengenai masa penantian. Masa tunggu. Di mana-mana fasilitas publik ada ruang tunggu. Karena tidak semua hal di dunia ini kita bisa dapatkan saat itu juga. Betul? Ada waktu tunggu. Mau di rumah sakit, mau di bank, mau di mana lagi. Semua. Kantor BPJS, kantor kelurahan pun ada ruang tunggu. Itu kan? Selama masa menunggu dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Menunggu apa? Seluruh doa-doa kita. Doa-doa Bapak Ibu. Dan harapan-harapan. Apa yang sudah kita lakukan? Yusuf, dia mengasah dirinya. Sampai dia menjadi excellent. Dan pada akhirnya dia bisa dipercaya. Oke? Kemudian. Slide
berikutnya. Kita baca bersama-sama sambil menyiapkan ini. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Kita baca bersama-sama ayat ini. Satu ayat saja. 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang... Dari ayat ini bisa kelihatan gak Pak Bu? Yang nungguin itu siapa sih? Yang nungguin itu kita? Atau yang nungguin itu Tuhan? Di antara semua ciptaan. Betapa Allah menyayangi manusia dan kasih-Nya tetap. Dari dulu sampai sekarang. Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang tetap itu. Kasih yang sama. Di titik manapun dalam kehidupan kita. Sebab itu Tuhan yang menanti-nantikan, ingin hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Artinya Tuhan itu yang gak sabaran saudara. Untuk memberkati kita, untuk memberikan segala sesuatunya bagi kita. Terkadang manusia itu terlalu fokusnya pada diri sendiri. Aku berpikir bahwa aku berhak menerima berkat Tuhan. Aku berpikir bahwa aku berhak mendapatkan kelimpahan. Aku berpikir aku berhak mendapatkan kesembuhan. Aku berpikir aku berhak mendapatkan masa depan yang cerah. Kan gak salah Bu, semuanya ditulisnya di dalam Alkitab begitu bukan? Tetapi terkadang kita lupa esensi dari kehidupan ini. Kita terlalu fokus pada pencapaian-pencapaian kita. Kita lupa. Sebenarnya Allah lah yang menanti-nantikan waktu kapan kita siap untuk menerima berkat-berkat-Nya. Yusuf 13 tahun. 13 tahun adalah waktu. Kalau tadi bahasa awalnya masa penantian. Di Yesaya 30 ayat 18 kita belajar bahwa yang sedang menantikan kita sebenarnya adalah Tuhan. Tuhan tidak sabar menantikan kita untuk mencurahkan segala berkat. Pertanyaannya, kok belum datang Bu? Kok belum datang? Yang belum datang apa? Berkat, doa, harapan kita. Harapan-harapan. Untuk kita bisa dipromosikan lebih. Hal-hal yang lebih. Yusuf selama 13 tahun. Dia mendapatkan akhirnya kepercayaan. Saya percaya itu bukan hal yang mudah. Contoh, ketika kita bekerja. Karena saya bekerja di bidang industri farma. Di riset. Atau teman-teman yang bekerja. Di corporate. Atau dimanapun. Ya. Pertanyaannya, mendapatkan kepercayaan orang itu mudah atau susah, Pak Bu? Susah. Apa yang harus ditunjukkan supaya kita dapat kepercayaan? Kualitas dan konsistensi. Susah nggak Pak Bu? Susah. Artinya selama 13 tahun Yusuf melatih dirinya untuk menjadi excellent. Kita selama ini berpikirnya masih self-center. Kapan Tuhan aku mendapatkan ini, mendapatkan itu, jawaban doaku kapan Tuhan, kapan? Fokusnya ke sini. Kita lupa bahwa Allah itu yang gak sabaran. Nih anak kapan siapnya? Betul? Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan pada kita kalau kita belum siap. Ya, ingat talenta, Tuhan memberikan berapa-berapa, berbeda-beda. Tuhan tahu betul kapasitas kita. Tuhan tahu betul saat ini kualitas kita seperti apa. Yang Tuhan nantikan, kapan ini anak siap untuk terima
janji-janjiku. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan adalah Sang Creator kita yang paling tahu. Tadi pagi kita berbicara mengenai kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Yang paling tahu hati, pikiran, kualitas, capacity kita adalah the Creator, Sang Pencipta kita. Tuhan yang paling tahu kapan memberikan ini buat saya. Kita tadi berbicara di awal. Tadi kan ada masa tunggu ya. Abraham, Yusuf, Musa, Yesus. Di awal kita punya perspektif kapan Tuhan waktu saya. Setelah kita berbicara sampai saat ini, detik ini, kita belajar bahwa masa tunggu tadi saya koreksi. Kenapa abu-abu, Bu? Gak jelas, sengaja. Waktu penantian, saya revise menjadi waktu persiapan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Siap menurut siapa? The Creator, Sang Pencipta. Kita manusia punya tugas di dunia, bukan? Bukan kemudian menghabiskan waktu di dunia ini ala kadarnya. Tapi ada suatu tujuan yang Tuhan mau kita capai. Kembali ke cerita Yusuf. Boleh balik lagi ke slide yang perjalanan usia Yusuf. Dari 17, 27, 30. Semua orang berpikir 13 tahun Tuhan siapkan untuk Yusuf menjadi pemimpin. Saya diajarin di sekolah minggu begitu. Ya, dari pemimpi jadi pemimpin 13 tahun. Apakah seperti itu? Puncak keberhasilan atau puncak panggilan Yusuf itu ditunjukkan bukan di usia 30 ketika dia menjadi pemimpin Mesir. Terus kapan? Ketika dia usia 30, dia menjadi pemimpin Mesir. Masih banyak proses yang Tuhan lakukan. Pada akhirnya, ingat kejadian flashback. 17 tahun usia dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Sebagai manusia, kalau kita menjadi Yusuf, ada sakit hati gak Bapak Bu? Ada rasa sebel gak Bapak Bu? Lalu untuk apa Tuhan mengasah Yusuf? Pada saat musim kekeringan tiba di Mesir, ketika Yusuf menjadi pemimpin Mesir, pada akhirnya, singkat cerita, Yusuf dapat menerima kembali saudara-saudaranya. Puncak masa persiapan Yusuf. Yusuf tidak dipersiapkan hanya untuk menjadi pemimpin Mesir oleh Tuhan. Tetapi Yusuf disiapkan oleh Tuhan pada satu titik. Dia bisa menerima kembali saudara-saudaranya. Manusia terkadang terlalu fokus pada hal-hal yang kita bisa lihat, kita bisa pegang, dan lain sebagainya. Jabatan, kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Walaupun kalau ada firman terkait kelimpahan gitu kan, semangat gitu, betul? Manusia terlalu fokus dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi Tuhan, Dia punya pemikiran yang lain. Your Creator dengan kita, orang yang diciptakan. Kadang kita tidak bisa mengerti rencananya Tuhan. Yusuf ketika pada akhirnya dia menerima saudara-saudaranya, butuh proses yang panjang. Proses dari Yusuf di rumah Potifar, difitnah, di penjara, dapat menafsirkan mimpi, dapat
memimpin Mesir agar lewat dari kelaparan dan lain sebagainya? Saya tidak. Karena di situ Tuhan ingin menunjukkan karyanya dalam hidup Yusuf lebih dari segala sesuatu yang bisa dilihat orang. Lebih dari segala sesuatu yang kita bisa raih dalam kehidupan. Perubahan mindset. Masa penantian ini, saat ini apa yang kita doakan hari-hari ini? Apa yang kita nanti-nantikan? Dalam pekerjaan, Anda menantikan kesempatan yang lebih baik. Di dalam pelayanan, kita menantikan sesuatu yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, kepercayaan-kepercayaan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sebagai ibu rumah tangga, apa yang kita nantikan? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang excellent. Fokusnya bukan menantikan. Karena yang menantikan itu tugasnya Tuhan. Tugas kita di dalam masa ini adalah kita mempersiapkan diri. Supaya pada saatnya Tuhan bilang, ini anak sudah ready untuk terima sesuatu. Terima sesuatu juga bukan sesuatu yang tadi. Bukan sesuatu yang kita lihat, kita bisa pegang dan lain sebagainya. Next slide. Ya. Sebentar lagi. Di dalam masa persiapan ini ya, terkadang kita merasakan bahwa seolah-olah itu Tuhan mengizinkan adanya keterlambatan waktu. Lazarus terlambat Tuhan datang berapa hari, Pak Bu? 4 hari. Orang mengira semuanya Tuhan terlambat datang menyelamatkan Lazarus, bukan? Jika Tuhan datang lebih awal, mungkin Lazarus tidak mati. Tapi kalau kita pelajari, Tuhan Yesus sengaja berlama-lama. Untuk apa? Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Bahwa bukan yang menjadi takaran manusia, itu yang paling benar. Tetapi Tuhan itu beyond our mind. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Terkadang pikiran-pikiran kita itu yang mengungkung kita. Kita mengatur Tuhan harus seperti apa. Betul? Harusnya begini Tuhan, harusnya begini. Andai kata kemarin begini, hal ini tidak terjadi. Seolah-olah kita ingin mengatur Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana kita. Tapi kita lupa. Dia Sang Pencipta yang lebih tahu kapan, di mana, siapa, dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu betul waktu itu Yusuf sudah siap untuk menerima saudara-saudaranya kembali setelah melalui proses. Kita berpikir terkadang kok tidak tepat waktu ya Tuhan. Karena manusia punya standar. Kuliah kita punya standar. S1 4 tahun. Ya. Habis menikah, orang Indonesia punya standar. Aku itu, aku ini, aku itu. Fokusnya adalah saya. Kita lupa bahwa fokus kehidupan ini, segala sesuatu di dalam kehidupan ini bukan mengenai kita, tetapi mengenai Tuhan. Next slide. Slide terakhir. Dari sharing hari ini, kita belajar banyak hal. Yang pertama, hargai setiap detik dalam kehidupan kita. Karena waktu itu berharga. Untuk apa kita membuang waktu kita? Membuang waktu yang kita bisa lakukan untuk masa persiapan itu. Makanya manusia punya suatu terminologi apa? Penyesalan.
Karena di dunia ini satu-satunya hal yang tidak bisa totally cover adalah waktu. Tidak bisa dikembalikan. Harta bisa. Segala sesuatu. Tapi waktu tuh gak bisa. Mau Anda punya harta seberapa besar di dunia, Anda tidak bisa beli waktu itu. Hargai setiap detik kehidupan. Jadilah excellent dalam segala hal. Tidak menunda waktu. Kemudian, Tuhan mau kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Di dalam masa persiapan ini, terkadang manusia itu sukanya menunda segala sesuatu. Ketika kita menunda segala sesuatu, itu impactnya kemana saudara? Apakah Tuhan mengunci masa persiapan tadi? Bangsa Israel 40 tahun. Andai saja mereka lebih siap, lebih cepat. Apakah dicatat di Alkitab 40 tahun? Bisa jadi tidak. Kalau mereka membutuhkan waktu yang lebih lama, apakah bisa lebih dari 40 tahun? Maybe. Kita tidak pernah tahu. Yang menentukan berapa lama masa persiapan ini siapa? Kita. Semakin kita menunda, semakin kita fokus terhadap hal yang tidak mendukung percepatan masa persiapan kita. Semakin lama kita mencapai tujuannya Tuhan tadi. Istilah kehidupan ini menerima segala hal yang sesuai dengan rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan mengenai kita. Hidup ini semua hal. Berbicara bukan bagaimana saya sukses dalam pekerjaan. Hidup ini bukan bagaimana saya sukses mendidik anak-anak saya menjadi orang-orang yang berhasil. Hidup ini bukan mengenai saya merintis bisnis yang luar biasa. Dan hidup ini bukan mengenai saya merintis dan mengembangkan pelayanan yang luar biasa. Hidup ini mengenai Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dalam kehidupan ini senternya adalah Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya tutup dengan kesaksian. Saya pernah saksikan juga. Bapak saya kelahiran 55 ya. Dulu saat saya pertama kali bekerja, bapak saya pernah sakit. Sakit karena gaya hidup bapak saya dan kehidupan bapak saya itu sebelumnya. Bapak saya Kristen. Tetapi Kristen hanya agamawi saja. Status ya. Kemudian bapak saya sakit, singkat cerita, dia tidak pernah ke gereja. Dia merokok, gaya hidupnya seperti itu. Sakit peradangan sendi, sehingga berapa bulan beliau tidak bisa beraktivitas dan lumpuh. Pada waktu itu keadaannya sudah pada tahap di mana kami semua keluarga mungkin waktunya tidak lama lagi. Sampai singkat cerita, semua orang ketika sudah pasrah lah ya. Mungkin sudah waktunya Tuhan memanggil dan lain sebagainya karena sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Di bed aja, hanya tiduran. Semua sendi meradang, hitam. Mengurus. Ya seperti itu. Dan pada akhirnya singkat cerita, Tuhan punya rencana lain. Bapak saya sembuh. Saat ini beraktivitas normal. Gak tahu ceritanya gimana. Manusia berpikir mungkin kayaknya mustahil untuk sembuh, ya.
saat ini sudah beraktivitas normal, tetapi tetap ada pertanda. Pertanda artinya tanda bahwa beliau dulu pernah sakit. Saat ini kalau berjalan tidak terlalu lancar. Jadi kalau berjalannya agak menanjak sedikit akan sakit kakinya. Ya. Singkat cerita, ketika bapak saya sembuh dan saya pulang kembali, saya kaget karena saya melihat di kasur bapak saya ada Alkitab. Oh, luar biasa, saya bilang kepada mama saya. Ini Alkitabnya siapa? Alkitab bapak, katanya. Sejak kapan? Saya bilang gitu. Tuhan, ketika dia sudah punya mau dalam kehidupan kita. Dari cerita bapak saya ini, saya belajar satu hal. Yang Tuhan mau dalam kehidupan bapak saya itu adalah bapak saya diubahkan. Transform his life. Dari yang sebelumnya tidak dekat dengan Tuhan. Sampai Tuhan bawa melalui kejadian-kejadian, beliau diizinkan sakit dan lain sebagainya melalui tahapan itu. Dan pada akhirnya mungkin saat ini beliau lebih rajin untuk berdoa, membaca Alkitab dan lain sebagainya dibanding saya gitu. Bahkan seperti itu. Dan di sini saya belajar. Yang Tuhan mau dalam kehidupan bapak saya adalah bapak saya diubahkan. Kesembuhan itu bonus. Kesembuhan, kekayaan, kesuksesan, semua yang ada di bumi ini, itu semuanya bonus dari Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan bagi kita. Tujuan Tuhan itu lebih mulia. Beyond our mind. Beyond our heart. Lebih dari segalanya yang kita pikirkan. Maka dari itu saya mengajak Bapak dan Ibu. Mari kita merenungkan kehidupan kita hari lepas hari. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa tujuan Tuhan bagi kehidupan saya? Apa tujuan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Saya ajak Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah sore hari ini. Terima kasih. Mari Tuhan Kau persiapkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami hari lepas hari untuk melatih diri kami Tuhan. Semakin hari kami semakin siap dan semakin dekat dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan memiliki fokus yang benar berasal dari Engkau. Segala sesuatu mulia Engkau yang kerjakan. Dan segala sesuatu akan kembali padamu. Segala sesuatu Tuhan dikerjakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami. Mari Bapa ajar kami hari lepas hari Tuhan. Untuk kami boleh belajar lebih dan lebih lagi Tuhan. Mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saya ajak siap kita untuk berdoa pada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, Kau yang tahu kerinduan kami. Kau yang tahu problematika dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Engkau sang creator. Engkau yang tahu Bapa kapasitas kami saat ini. Engkau yang tahu Tuhan hati kami saat ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siap kita berdoa kepada Tuhan. Mari naikkan kerinduan-Mu. Mari naikkan kegalauan-Mu sama Tuhan. Bicara sama Creator-Mu. Bicara pada orang Tuhan yang paling mengerti rencananya. Mengerti kenapa Engkau diciptakan. Mengerti tujuannya dalam kehidupan kita. Mari Bapa, Engkau yang membukakan Tuhan bagi kami. Hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Allah Roh Kudus, kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan segalanya. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman-Mu boleh berhenti Tuhan sore hari ini. Tapi kami percaya Engkau Allah Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Tidak pernah berhenti. Engkau yang akan menunjukkan pada kami Tuhan jalan-jalan-Mu. Engkau yang menunjukkan pada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biar Engkau yang ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan jemaat di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memakai semuanya. Engkau mengasihi setiap kami tanpa terkecuali. Dan kami percaya rancangan-Mu bagi kami jauh melebihi apa yang kami pikirkan. Tempat ini membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman-Mu lagi yang boleh menguatkan kami ya Tuhan. Boleh mengajarkan kami untuk lebih mengerti bahwa waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Dalam setiap penantian doa kami, Engkau mau mempersiapkan kami untuk menerima berkat yang dari Engkau ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Ibu Tias yang sudah membagikan firman-Mu, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kau pertambah-tambahkan hikmat urapan-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Pakai dia lagi lebih heran Tuhan di hadapan Engkau untuk melayani-Mu. Berkati keluarganya ya Bapa, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Atau usaha pencarian pekerjaan Tuhan Engkau memberkati. Biarlah semuanya Tuhan boleh dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati kami yang akan membawa persembahan yang Tuhan. Setiap apa yang sudah kami siapkan Tuhan. Untuk kami memberi kepada-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk maju ke depan. Bawa persembahan. Persembahannya 2 kali ya. Satunya untuk camping Jemaat NCC GAB tanggal 17, 18. Haleluya. Lagu ini akan dipersembahkan oleh tim Praise and Worship. Dia tidak pernah mengingat kesalahan dan dosa-dosa. Haleluya. Bersama-Mu pastikan
Maju bangkit beri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kita adalah ciptaan baru, amin. Kita telah ditebus oleh darahnya yang berharga. Kita menjadi kesayangannya. Kita aman bersama dengannya. Bersamamu menantikan, ku asingkan kemenangan bersamamu. Ikutlah jadi, yes. Lupakan masa lalu, kau yang berhidupku. Bapakku, aku rasa kasihmu, jadikan kesayanganmu. Dari setiap nafasku, ku tinggal bersamamu. Berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Berikan kesempatan untuk pengumuman. Shalom Sobat NCCI, Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor atas pelayanan firman Tuhannya pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun Pastor berada. Kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh Sobat NCCI yang baru datang ibadah pada sore hari ini. Dan kami mengundang kembali Sobat NCCI untuk ibadah raya berikutnya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk ibadah New Creation Community Onsite. Pada hari Minggu pukul 5 sore bertempat di Mekarta Convention Center. Ibadah raya disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk melengkapi data administrasi diakonia. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikut ini. Atas nama pengurus dan anggota NCCI, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sobat NCCI yang berulang tahun pada bulan ini. NCCI mengeluarkan single terbaru yang berjudul New Creation. Bagi Sobat NCCI yang mau mendengarkan, bisa mengakses ke seluruh platform media sosial NCCI milik. Kami mengingatkan bagi Sobat NCCI untuk mengikuti media sosial NCCI, baik berupa Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Bagi Sobat NCCI yang rindu melayani Tuhan, Baik berupa WL, singer, memainkan alat musik, multimedia, dan guru sekolah minggu, bisa menghubungi kontak person berikut ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih calon Ibu Gembala. Ya, shalom semua. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Luar biasa sore hari ini ya. Dingin ya termasuk. Di luar panas cuma kayak kedinginan. Sekali lagi terima kasih. Kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan bahkan juga firman Tuhan. Tepat ya, tempat Pak Pendeta Mahyoni siapkan tanahnya ya 13.200 meter. Ya, jadi gede itu Pak Handoko buat bikin tenda gede. Dan Pak Iwan juga udah siapin tenda 11 mobil. Dan acara kita di sana itu untuk ya kita enjoy lah di sana, kan itu hari kemerdekaan kan. Kalau hari kemerdekaan kita nangis ya. Kemudian tadi saya baru dapat info dari Bapak Pendeta Mahyoni, kita akan pakai ruangan Abalov itu untuk Natal, konser Natal kita tanggal 8 Desember. Jadi bukan tanggal 15. Jadi di awal bulan Desember. Bagi saya itu kasih karunia Tuhan karena Pak Nuk bilang katanya pemusik kalau main di situ wow ya paling. Karena ya ruangannya megah ya, puji Tuhan. Kita dikasih karunia Tuhan oleh beliau untuk memakai ruangan itu ya. Dan itu bagi saya kesempatan yang harus kita pikirkan bersama, walaupun yang nanti agak berat mikir Pastor Uje ya. Beliau ketua panitianya. Ya, puji Tuhan itu aja. Habis ini kita bisa fellowship di belakang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan saya tertarik nyanyi pujian yang tadi, yang ku berbahagia. Tapi jangan dibikin reggae ya. Ku berbahagia, yakin teguh. Nanti dengan kasih Kristus Pastor Demas maju ke depan untuk berdoa dan doa berkat. Yesus gerakan tangan kami, setiap tepukan tangan kami, setiap gerakan tubuh kami, setiap suara yang kami keluarkan hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah hadir pada sore menjelang malam ini. Dan kami percaya pengorbananmu sempurna atas hidup kami. Kami sudah diteguhkan, dikuatkan lewat firman-Mu. Kami percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi janji-Mu. Engkau sementara menunggu kami, supaya kami siap untuk berkat-berkat,
untuk kepercayaan yang lebih besar lagi yang akan Tuhan curahkan, yang akan Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia, Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi, membawa dia dari hal-hal yang luar biasa, lebih luar biasa lagi, dan Tuhan hidupnya untuk hormat kemuliaan. Untuk Pastor Lucky, pemimpin di tempat ini, hamba-Mu ditolong Tuhan, suami istri bersama anak-anak mereka, Tuhan pagari dengan malaikat berpasukan. Tuhan berkati dia, setiap yang dikerjakan oleh tangannya, dan istrinya kami berdoa Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seisi rumahnya, anak-anaknya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Untuk itu Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari terima berkat. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Berkat mana kami terima, kami tutup ibadah pada malam ini dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Aku bernyanyi